Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Herani dan dalam program Fajar dari Timur. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu bacaan Al-Quran melalui internet atau software Al-Quran bersama Yai Nur Hadi. Ngaten nggih, Yai? Pada hari ini kita akan membahas membaca atau tadarus Al-Quran memang penting dilakukan tiap hari. Apalagi di era yang modern sekarang yang semua serba digital. Dan Al-Quran di dalam smartphone kita memang memudahkan kita untuk tidak membawa Al-Quran kemana-mana. Namun hal ini bagaimana sih hukumnya? Dan bagaimanakah kita mengikuti pelajaran di banyak aplikasi digital begitu ya? Di media manapun tuh, media sosial manapun seperti YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram, bahkan mungkin TikTok, tentang pelajaran tajwid ilmu Al-Quran di dalam smartphone atau di dalam virtual begitu. Langsung aja kita tanyakan pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Sekarang begini Ustadz, banyak sekarang bermunculan aplikasi-aplikasi software ini, seperti ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bahkan kita bisa mengaji hanya dengan melalui telepon begitu ya. Nah sebenarnya ini hukumnya pripun Ustadz? Monggo silahkan. Virtual ini memang menantang kita untuk mengetahui bagaimana sih belajar membaca Al-Quran melalui online, melalui YouTube, melalui WA dan sebagainya. Karena apalagi di masa saat ini, masa-masa pandemi ya, itu banyak sekali guru-guru ngaji, guru-guru pendidikan agama Islam yang memberikan pelajarannya, terutama belajar membaca Al-Quran melalui online. Ya, bisa video call dan sebagainya. Paling tidak di dalam kitab-kitab itu diceritakan kronologinya kenapa Rasulullah itu menerima wahyu, bagaimana Rasulullah itu menerima wahyu. Jadi ketika kita mengetahui kronologi ini akan bisa menjawab boleh atau tidaknya. Jadi pada awal Rasulullah menerima wahyu itu beliau diajarkan oleh malaikat Jibril tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Nah ketika itu Nabi Muhammad, karena beliau ini saking takutnya khawatir lupa, akhirnya beliau menirukan langsung. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat, beliau langsung ikut menirukan dengan menggerakkan bibirnya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jila bih. Jangan kau gerakkan bibirmu karena ingin cepat bisa memahami Al-Quran. Ini beliau mengkritik Rasulullah. Nah, kemudian dari situ dilanjutkan ayatnya fattabi Qur'ana. Jadi ketika faidza qara'nahu fattabi Qur'ana. Dan ketika kami membacakan Al-Quran maka dengarkan kemudian ikuti. Nah, dari sini muncul sebuah ungkapan namanya talaki ya, namanya talaki. Apa itu talaki? Yaitu talaki itu seorang guru membacakan Al-Quran dan sang murid ini melihat kemudian menirukan, sebagaimana Kanjeng Nabi mendengarkan dan melihat bacaan malaikat Jibril kemudian beliau menirukan. Ini namanya talaki dengan cara musyafahah. Talaki itu bertemu langsung ya, bertemu langsung tanpa ada penyekat apapun. Kemudian dengan cara musyafahah. Musyafahah itu kalau bahasa Jawanya itu adu mulut. Jadi sang guru bisa melihat gerak bibir dari muridnya dan muridnya bisa mengetahui gerak bibir dari sang guru, cara pengucapan tiap-tiap huruf. Nah, jadi ketika sang guru mengucapkan A gitu, sang murid pun bisa menirukan A. Nah, ini namanya musyafahah. Nah, kemudian kita
kembali lagi pada virtual itu. Nah, virtual itu banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Dan saya sendiri juga mengalaminya ya, ketika mengajarkan bacaan Al-Quran kepada murid-murid. Saya coba untuk online langsung, musyafahah secara online. Ternyata cara musyafahah dengan online itu sangat-sangat malah menyulitkan bagi siswanya. Bahkan terkadang itu malah membuat bingung. Kita memberikan karena seperti ini ya. Ini ketika kita melihat bibir itu, kalau dalam video call itu kan nggak bisa dibesarkan sekali, kan nggak bisa. Nah, kemudian nggak bisa melihat cara ke dalamnya bagaimana, lidahnya harus digerakkan bagaimana, tidak tahu. Nah, ya. Nah, makanya dengan musyafahah online itu kelemahannya seperti itu. Sehingga para ulama seperti Syekh Boba ini mengatakan bahwa walaupun secanggih apapun teknologi, tetap dalam pembelajaran Al-Quran itu wajib dengan talaqi dan musyafahah mubasyaratan. Mubasyaratan ini secara langsung seperti ini. Nah, bukan lewat online gitu, bukan. Ini begitu, dan ini disepakati oleh mayoritas ulama. Ustaz, dengan talaki musafahah mubarakat tadi kalau saya mubasyaratan, oke. Bertemu langsung dan bagaimana pelafalan tadi Ustaz. Yeah. Sedangkan ilmu tajwid di Islam itu kan benar-benar paten begitu. Yeah. Mungkin dengan huruf alif harus bacanya mungkin A dengan yang seperti itu ya Ustaz. Berarti wajib hukumnya bahwa kita harus bertemu dengan guru kita langsung begitu. Nah, dengan kekurangan ini, saya nggak bilang ini buruk lah ya, kekurangan dan kelemahan metode yang sekarang, yang sering ngetren sekarang, lagi ngetren sekarang. Tipsnya apa dong Ustadz? Kita ini sebagai, contohnya saya pekerja, saya pun kalau mungkin dibilang sibuk juga nggak banget, tapi saya juga butuh untuk belajar online mengaji. Otomatis banyak jasa, saya sudah pernah ikut juga. Memang rasanya beda Ustadz dengan ketemu Ustadz langsung atau ketemu Ustadzah langsung. Nah, ini tipsnya buat kita yang mohon maaf bukan tidak ada waktu ya, tapi mengikuti pengajian secara online. Adakah tips khusus gitu Ustaz bagi muridnya? Jadi media virtual ini jangan jadikan sebagai sasaran utama. Maksudnya begini, jadi kita nggak perlu ngaji dengan guru secara langsung. Ini nggak boleh. Harus tetap ngaji dengan guru langsung. Nah, virtual ini atau online ini kita jadikan sebagai alat untuk membantu dalam belajar kita. Hanya membantu. Nah, untuk membantu saja. Membantu saja, berarti bukan yang utama. Bukan yang utama. Sebagai contoh itu, ketika kita sudah bisa membaca, melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dan kemudian sedikit bisa menyambung perlafaz. Nah, ini kemudian kita dibantu dengan mendengarkan bacaan-bacaan. Nah, itu hanya sekedar membantu, tetapi bukan dijadikan sebagai alat utama. Nah, itu tetap diwajibkan untuk bertemu langsung dengan guru. Tapi pada dasarnya hukum membaca Al-Quran ini yang sesuai kaidah tajwid itu wajib nih Ustaz? Iya, jadi kalau belajar ilmu tajwid itu dalam kitab itu dikatakan fardu kifayah. Tapi untuk membaca Al-Quran wajib tajwid. Nah, itu fardu ain. Karena mungkin bisa dijelaskan mungkin Ustaz, kenapa kok harus sesuai tajwid? Apakah salah pengucapan, salah arti atau pripun ini bagi orang awam mungkin ya? Atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi begini. Di dalam Al-Quran, Al-Quran itu adalah tauqifi. Tauqifi itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ya wis koyo ngene iki. Cara belajarnya itu ya seperti itu tadi, talaqi dan musyafahah. Terus kemudian bacaannya ya seperti itu. Dan terkadang di dalam Al-Quran itu tulisannya itu sama, tetapi pelafatannya yang berbeda. Seperti orang Jawa itu ya, tulisan Jawa itu loro, ya loro. Tapi, tapi karena lafadznya berbeda jadi loro. Nah, itu yang beda lagi. Beda lagi. Seperti huruf-huruf muqotoah, seperti
kaf, ha, ya, ain, sod itu ya. Itu kalau nggak tahu cara membacanya, pasti dibaca KHA ya aso. KH hayaso. Ya, kok Ya. beda ya Ustaz Ya. ya? KH ya aso gitu aja. Beda arti ya Ustaz? Beda arti dan itu sangat jauh. Padahal cara membacanya tidak seperti itu. Ini mohon maaf nih Ustaz, saya pernah nih pengalaman pribadi. Lagi ngetren kemarin saat pandemi. Zoom, tahu aplikasi Zoom ya Iya. Ustaz? Ada keluarga yang meninggal. Ya. Yasinan di Zoom. Nah ini yang keren ini kayaknya. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali nih Ustaz. Iya. Banyak sekali sampai share-sharean nih linknya Zoomnya untuk Yasinan. Ah ini yang saya mengulik pertanyaan buat saya banget ketika saya harus membawakan program ini adalah itu hukum keabsahannya pripun? Keabsahannya bagaimana? Maksudnya itu? Ini kan ya tadi kan ngaji kan kita Oh, ke gitu. YouTube atau ke tidak bertemu langsung. Nah Ya. ini kan ada aplikasi juga yang itu tadi Yasinan. Bisa tapi sampainya atau tidak pahalanya? Allah gitu. alam ya, tapi setidaknya Ya. itu apakah apa ya sesuai kaidah Islam atau gimana? Atau karena mungkin pandemi boleh atau bagaimana? Ya. Jadi kalau istilahnya kirim doa Iya. ya, melalui media Zoom dan sebagainya, itu bisa saja. Bisa saja ya? Bisa saja. Tapi kalau masalah belajarnya, ini yang masih perlu dipertanyakan. Belajar yang model bagaimana? Kalau virtual yang bagaimana? Karena saat ini kelemahannya ya seperti yang saya katakan tadi itu, banyak sekali kelemahan-kelemahan di virtual itu. Berarti belajarnya yang patut digarisbawahi. Iya. Bukan aplikasinya, nggih. Bukan. Kalau aplikasinya memang ya sudah aplikasinya dibuat Iya. malah itu bermanfaat ngoten. Iya, iya. Tapi belajarnya di sini yang harus lebih baik adalah tadi Pak Ustadz dawuh talaki musafahah. Iya. Nggih, Pak. Jadi kita harus benar-benar bertemu dengan sang guru, bertemu Iya. dengan ustadz atau ustazah itu lebih baik karena ilmu tajwid di sini sedikit salah atau mungkin kesleo lidahnya, Iya. salah pengucapan, salah arti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan iklan berikut ini.